kesediaannya untuk menjadi pembicara inti dalam acara ini, karena dalam program ini, program bidang dakwah dari Pemuda Muhammadiyah Cabang Kebumas bekerja sama dengan FAI dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Dalam hal ini yang PIC ini adalah Pak Ahyan Yusuf Syabani ya, juga selaku dosen di Universitas Muhammadiyah Gresik. Dan kenapa kita selalu mengangkat tema Islam Wasatiyah ini, karena selain daripada sudah ada sejak lama, kita kaji juga dalam lingkup sejarah dan budaya, terutama dalam era new normal seperti saat ini. Karena di saat-saat inilah tatanan sosial budaya itu berubah dari yang sebelum-sebelumnya. Dan dalam kajian ini saya berharapkan bisa berkesinambungan dan dapat dilakukan secara kontinuitas agar ke depan webinar atau seminar yang kemarin-kemarin sudah kita adakan bisa berdampak kepada masyarakat, khususnya secara sosial maupun kebudayaan, khususnya di masyarakat Kebumas. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka, karena kita sudah tidak sabar untuk menggali lebih dalam apa itu Islam Wasatiyah ya. Jadi terima kasih kepada semua teman-teman pemuda ya atas sesuatunya, dari mulai menyiapkan Zoom ya, terutama Mas Ferry Zalini ya, dan Mas Diki selaku sekretaris saya. Terima kasih banyak. Semoga Allah yang membalas ya kebaikan jenengan semua. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka. Semoga bisa bermanfaat nantinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Hadi, selaku Ketua BPM Kebumas. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk materi pertama sekaligus materi inti kita. Bapak Yadi Sinmir PDI untuk dapat dipersilakan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Ahyan atau Mas Ahyan ya. Mas Ahyan atau Bapak Ahyan. Kita Mas Ahyan aja. Sekaligus para penggerak, para pemerhati pendidikan yang ada di wilayah Kebumas khususnya, yang umumnya di seluruh media, yang manapun, tanah air. Semoga kita semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala panjang umur, sehat walafiat. Terima kasih untuk rekan-rekan pengurus
Muhammadiyah, kita semuanya tetap berada pada koridor Islam wasatiyah. Allah Subhanahu wa taala sebelumnya telah kita ketahui berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ini sampai kayak kemanten maneng ini. Ini langsung sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah firman Allah yang memerintahkan manusia. Kita semuanya adalah ciptaan Allah berbentuk manusia. Perintahnya, u'budu rabbakum. Menyembah kepada Allah sebagai Tuhan. Alladzi khalaqakum. Yang harus mengakui bahwa Allah adalah yang menciptakan kita. Proses kita untuk mengetahui Allah sebagai pencipta. Ini adalah tidak lepas dari firman Allah, may yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Berarti kalau kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah untuk memeluk agama Islam, meyakini Allah Subhanahu wa taala zat yang kita sembah, ini adalah merupakan hidayah, nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Jadi tidak semua manusia itu mengakui adanya Allah yang disembah. Kita sebagai manusia yang sudah beriman mengakui Islam agama kita, maka kita harus untuk mengenalkan. Cara mengenalkan inilah yang disebut dengan dakwah. Seperti yang telah disusun oleh Majelis Ulama Indonesia. Ini filenya sudah saya kasihkan kepada saudara dosen Ahyan. Ini filenya sudah saya kasihkan. Ini adalah yang disusun oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik. Islam wasatiyah. Kalau kita semuanya berbicara tentang Islam wasatiyah, maka prosesnya adalah tidak lepas dengan cara dakwah. Cara mengenalkan. Cara bagaimana kita semuanya menyuguhkan kepada masyarakat. Maka dari itu visi dari misi dakwah adalah terwujudnya dakwah Islam yang mencerminkan nilai-nilai Islam wasatiyah. Misi dakwahnya adalah mewujudkan masyarakat Islam yang memahami. Ini yang pertama. Yang memahami. Mengamalkan nilai-nilai Islam wasatiyah. Ini yang harus kita tekankan, memahami dan mengamalkan. Caranya kita untuk menyuguhkan bagaimana agama Islam itu kepada masyarakat, kepada khalayak, tidak lepas dengan kebudayaan yang ada di lingkungan masing-masing. Ini adalah sudah terbukti bagaimana proses berkembangnya agama dimanapun, khususnya di tanah Jawa. Terkenal dengan pergerakan-pergerakan bagaimana penyebaran melalui pemerintahan pada zamannya sampai kesenian pada zamannya. Maka dari itu, dari situ Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dalam kitab ini atau kutipan pedoman Islam wasatiyah ini adalah sudah jelas disebutkan umatan wasaton. Ini adalah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dengan demikian, kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan. Umat pertengahan yaitu umat yang adil dan pilihan. Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul kita Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Berarti mata rantai itu adalah harus ada. Jelas kita mengajarkan, kita menyebarkan agama kita itu harus menjadi jelas. Karena kita semuanya akan dijadikan saksi dan Rasul akan menyaksikan. Ya atau tidak. Maka dari itu, untuk kesempatan yang sangat bahagia ini, saya hanya menyampaikan dari sisi kita cara untuk mengenalkan agama secara luas agar hikmah misinya adalah memahami dan mengamalkan itu terwujud di lingkungan kita. Ini adalah satu di antara cara untuk kita mengenalkan kepada khalayak ramai dengan kebudayaan dan kesenian yang ada di sini. Dengan cara wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ini berapa menit ini waktunya? 25 menit. Ini yang pertama materi. Jadi saya ulang lagi, kita adalah manusia, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhan nasu ubudu, kalau kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah, hidayah dari Allah, merupakan satu kenikmatan yang agung, karena kita termasuk mayyahdillah fahuwal muhtadi. Setelah kita mengetahui, maka kita menyebarkan agama Islam dengan cara yang arif, dengan cara yang bijaksana, menimbulkan background kita adalah waja'alnakum ummatan wasatan. Ini yang paling utama. Selanjutnya, setelah kita semuanya mengetahui tentang ciri kita, budaya kita, dan apa yang harus kita lakukan, maka yang kita harapkan adalah satu dari yang tercantum di sini adalah surat Ali Imran, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Setelah kita mengetahui dari mana penyebaran kita untuk berdakwah bagaimana, maka disusul dengan ayat surat Ali Imran, ayat 159, ini adalah, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ini adalah akan timbul rasa lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersifat dan bersikap keras kepada mereka dengan hati yang kasar, ini hati yang kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kalau kita tetap menjadi ummatan wasatan, adalah cirinya adalah kita penyebaran dengan lemah lembut, dengan hati yang lemah lembut. Tentulah mereka kalau kita berbuat kasar, maka mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka. Kita harus mempunyai rasa pemaaf. Rasa pemaaf. Jadi rasa pemaaf untuk diri kita. Kita tanamkan rasa pemaaf. Ini. Fa'fu anhum wastaghfir wasyawirhum, dan kita haruslah untuk selalu bermusyawarah
fil amri, di dalam bentuk perkara apapun. Setelah kita musyawarah, memutuskan apapun, itu adalah hasil dari pandangan kita, ikhtiar kita. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Setelah itu bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan inilah maka Allah Subhanahu wa taala menutup surat Ali Imran ayat yang terakhir, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Kalau kita mencari kepada Allah dan Allah cinta kepada kita, maka apapun bentuknya, insya Allah akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita harapkan, apapun yang kita rencanakan, teriring dengan tawakal, menyerahkan kepada Allah, maka Allah akan mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, Allah akan innallaha yuhibbul mutawakkil. Ini adalah dari surat Ali Imran. Kalau kita merujuk pada ummatan wasatan. Maka dari itu surat Al-Fat ayat 29 itu disebutkan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan tabtahuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika masalahum fit Taurat wa masalahum fil Injil kazar'in akhraja syad'ahu fa'azarahu fastaghlada wastawa ala suqihi wa ajibuz zurra'a yughidu bihi bil kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Itu sifat Nabi kita Muhammad yang harus kita sebagai suri tauladan. Tetapi ayat yang paling akhir surat Al-Fatah adalah disebutkan wa'adallahu alladzina amanu. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman. Kita termasuk orang-orang yang beriman sekarang. Kita termasuk orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Mayyahdillah. Wa amilus solihati. Kita adalah sudah penggerak dalam pendidikan. Dalam menjalankan roda berdakwah dan seterusnya. Minhum maghfiratan. Janji Allah kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala wa ajran 'azima. Dan kita akan mendapatkan pahala yang besar. Pahala ini adalah merupakan satu bagian dari proses kita untuk menjadi orang-orang yang amilus sholihat. Para pemirsa, barangkali untuk waktu yang saya materi ini dari yang pertama menyadari kita adalah ciptaan Allah berupa manusia dan kita dimasukkan golongan orang-orang yang mahyadillah. Setelah itu kita untuk meniru, menjalankan dan menyebarkan agama Islam melalui background kita sebagai ummatan wasaton dengan cermin Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kita mengharapkan adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan mendapatkan ampunan dan selalu mendapatkan pahala dari Allah sesuai dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fatah. Karena kita semuanya sudah mendapatkan itu, maka kita akan mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu harapan kita. Terima kasih. Barangkali waktu yang pendek ini nanti dilanjutkan dengan diskusi yang lain. Masalah kebudayaan nanti lebih dijelaskan lagi oleh ahli budayawan. Ahli budaya tadi siapa? Mas Diki. Itu nanti Mas Diki nanti bisa menjelaskan bagaimana kebudayaan itu dikolaborasi dengan yang lain. Nah, intinya Islam wasataniyah adalah harus secara jelas nyata dengan zahir bisa dilihat dan bisa dinilai. Itu adalah cara dakwah yang harus kita lakukan
untuk mencari itu kita harus bercermin kepada cara dakwahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat masyarakat. Terima kasih. Sekian. Barangkali nanti ada tanya jawab yang lebih panjang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya bergabung dengan Pak Jawahir nanti. Berdampingan dengan Pak Jawahir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Muksin Muanmir SPDI selaku Ketua MUI Kecamatan Kebomas. Untuk mempersingkat waktu, narasumber keduanya adalah Muhammad Ahyan Yusuf Syabane MPDI selaku dosen PAI di Universitas Muhammadiyah Gresik. Untuk Bapak Ahyan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran nggih? Iya, kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati tentunya Bapak Ketua MUI Kecamatan Kebomas, Bapak Yai Munhamir. Kemudian ada Bu Nur Fadila, Bapak Samsul, seluruh PCM, PCA, dan juga teman-teman semua pemuda yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita masih bisa berdiskusi, masih bisa saling tukar pikiran. Tentunya sesuai yang sudah diamanatkan atau dipesankan oleh Bapak Yai Munhamir tadi terkait dengan apa ya istilahnya urgensinya terkait dengan Islam Wasatiyah, terutama mengingat kita juga ini sudah masuk pasca pandemi gitu nggih. Era apa istilah sekarang era new normal gitu. Yang tentunya mudah-mudahan ini kita tetap istiqomah, tetap konsisten untuk selalu bersikap wasatiyah itu tadi. Kemudian salat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang beliau telah banyak memberikan pesan nasihatnya, dan itu kita ketahui dari sumber-sumber ajaran Islam, termasuk Islam Wasatiyah ini yang sebenarnya kalau kita kaji secara literatur itu Rasulullah SAW sudah berabad-abad yang lalu mencontohkan itu ketika di Madinah, bahkan ketika ada piagam Madinah itu Rasulullah SAW menyebutnya sebagai apa istilahnya satu umat di dalamnya ada umat Islam, bahkan ada Yahudi, Nasrani di kota Madinah itu. Ini Rasulullah, cara dakwah beliau itu sudah sangat wasatiyah sekali. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan apa ya istilahnya, karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Yai Munhamir terkait dengan Islam wasatiyah. Ini akan sedikit saya berikan apa tampilan materi kita. Sebentar gitu. Ya, terkait dengan pendidikan Islam Wasatiyah, itu sebenarnya juga tadi mengacu kepada konsep Islam Wasatiyah secara umum, yang bagaimana kalau kita di era sekarang ini bisa diterapkan seperti itu. Gitu. Ini nggak bisa diambil. Karena tadi sudah disebutkan terkait di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Artinya dari secara istilah itu wasaton itu.
menjadi umat pertengahan, umat yang tujuan pertengahan itu apa? Untuk litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Untuk menjadi saksi. Kalau kita konsisten untuk menyebarkan kedamaian, menyebarkan paham-paham toleransi, menyebarkan paham-paham kesamaan, asas kekeluargaan, keadilan, dan sebagainya. Itu sebagai saksi untuk itu umat Islam sebenarnya. Agar jangan sampai umat Islam justru menjadi umat yang terbelakang, atau umat yang kadangkala, mohon maaf, banyak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama. Kalau secara istilah tadi sudah bisa dilihat, wasatiyah itu memang artinya adalah ada di tengah-tengah, artinya bisa dianggap sebagai wujud keistiqomahan. Karena istiqomah itu mesti lurus. Mungkin kalau yang tidak istiqomah ya kadang dianggap kanan, kadang dianggap ke kiri kan gitu. Nah, ini wujud Islam wasatiyah itu bagaimana selalu lurus untuk berusaha terus agar konsisten menjalankan nilai-nilai Islam. Terutama untuk kehidupan sehari-hari. Nah, pada intinya yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan, terkait dengan gagasan pendidikan Islam wasatiyah itu, setidaknya kalau saya kutip dari buku Kementerian Agama, waktu itu zamannya masih menterinya adalah Pak Lukman Hakim, setidaknya ada 4 indikator itu. Artinya bagaimana di dunia pendidikan Islam itu, Islam wasatiyah itu ditanamkan dari sisi komitmen kebangsaan, nasionalismenya. Dari sisi bagaimana dia bisa mengisi dan berkontribusi nyata di kehidupan bangsa dan negara. Kemudian juga pendidikan yang mengedepankan nir kekerasan, gitu ya. Nir kekerasan artinya tanpa kekerasan, hal-hal yang sifatnya itu merusak itu ditiadakan. Kemudian toleransi, saling menghargai, saling mengerti, dan saling memahami. Artinya kadangkala kita ini ya satu agama, tapi kadangkala juga tidak saling memahami. Bahkan jangankan satu agama, bahkan di satu keluarga saja bisa jadi tidak saling memahami. Kemudian yang terakhir adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Nah, ini tadi kenapa pendidikan Islam wasatiyah ini kita lihat juga dari perspektif sejarah, karena ada sejarawan di sini yaitu Mas Diki. Kemudian juga nanti disinggung terkait dengan budaya lokal. Jadi secara konsep dasar seperti itu, Bapak Ibu. Artinya terutama yang poin terakhir tadi terkait budaya lokal itu, Islam itu tidak akan pernah lepas dari budaya di mana Islam itu ada. Ketika Islam itu ada di Arab, di Madinah, ya sesuai dengan budaya di sana. Dan ketika Islam itu dibawa oleh para pendahulu kita, para aulia, para wali kita, itu juga sesuai dengan budaya di etnisitas tempat gitu ya. Kalau di Jawa ya seperti di Gresik seperti ini, budaya Jawanya sangat kental, kemudian di budaya-budaya yang lain. Nah, ini artinya Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan di sini, titik tekannya pendidikan Islam wasatiyah itu sangat mengedepankan asas-asas keadilan dan juga kebudayaan. Jadi Islam itu dianggap sebagai ajaran agama yang tidak hanya bersifat dogmatis gitu ya. Tidak hanya bersifat, tetapi kebudayaan yang baik, yang tidak bertentangan dengan norma yang kita itu mungkin kalau di lembaga pendidikan kita, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini bisa kita terapkan. Apalagi sekarang ini kan era new normal, mohon maaf tadi salah tulis, era new normal ini banyak isu-isu yang bertebaran di luar sana terkait tentang ideologi kita, Pancasila itu. Apalagi banyak pembahasan di berita-berita itu terkait haluan ideologi Pancasila. Kalau kita menganggap
Islam wasatiyah itu sebagai Islam yang damai, sebagaimana di dalam Al-Quran itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lah itu konsep kita untuk beragama. Jadi seperti itu yang ingin saya sampaikan, terutama apalagi di era-era sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kalau saya sebut ini adalah era kosmopolitanisme gitu ya, di era pasca postmodernisme. Jadi banyak kelompok ataupun komunitas yang kadang-kala mengatasnamakan agama itu justru melegitimasikan perbuatan-perbuatan mereka, yang kadang-kala itu juga menyalahi budaya dan juga menyalahi kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, Islam Wasatiyah itu hadir untuk di situ. Hadir untuk bisa meluruskan, dan tentunya tujuan utamanya adalah keistiqomahannya ajaran Islam yang adaptif dan juga kontributif terhadap perkembangan zaman bahkan budaya. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Kalau teman-teman bisa dibuka diskusi, monggo. Sekian mungkin Pak Yan Munhamir, mohon izin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ahyan Yusuf Syakbani selaku dosen PAI Universitas Muhammadiyah Gresik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak M. Diki Zulkarnain, MS Hum, selaku aktivis sejarah dan sekretaris PCPM Kompas. Monggo Bapak Diki, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ferizal selaku moderator. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, terima kasih para hadirin sekalian, para narasumber, khususnya narasumber inti kita, Bapak Kiai Haji Muhsin Munhamir selaku Ketua MUI Kebumas yang tadi menjelaskan bahwa nanti akan saya jelaskan masalah budaya ya. Mohon maaf kalau saya di sini sebenarnya bukan budayawan. Saya cuma ya mantan mahasiswa yang mempelajari bidang sejarah. Jadi saya pernah mendapatkan beberapa mata kuliah gitu tentang sejarah. Nanti saya berbagi di sini. Ya. Dan juga narasumber berikutnya Ustadz Ahyan Yusuf yang tadi sudah menjelaskan, dan narasumber ketiga Ibu Yasa yang dulu juga pernah mengisi diskusi di PCM Kebumas, dan juga narasumber keempat Ibu Fitri Ayu yang sudah datang, dan juga para hadirin yang banyak, ada seperti Bapak Wakil Ketua PCM, Bapak Samsul, Ketua PCA, Ibu Nur Fadilah, ada Bapak Mas Ketua PDPM, Mas Aditama, dan juga ada beberapa lagi ya yang banyak tidak bisa saya sebutkan. Juga ada Mas Faizin Al-Karimi yang semalam mengisi diskusi dengan saya, yang materinya bagus. Ya, langsung saja ya, saya ini cuma mau menjelaskan, mau menceritakan bagaimana praktek-praktek Islam Wasatiyah dari masa ke masa. Ya, saya di sini nanti akan memberikan contoh 4 masa dari bergulirnya sejarah. Itu ada masa yang bagaimana Islam Wasatiyah itu masih mewariskan ajarannya sampai saat ini, dan kontribusinya itu masih sampai sekarang. Ya, seperti itu. Ya, tadi kan sudah jelaskan sama Bapak Kiai Munhamir bahwa banyak dalil-dalil yang mengutip tentang Islam Wasatiyah yang bersumber dari Al-Quran. Nah, dari situ kan bisa kita tahu bahwa keberadaan ajaran ini sudah ada sejak zaman Rasulullah, yang sekitar kalau dilihat dari
periodisasi tahun itu sekitar tahun 600 Masehi. Ya, jadi saya mau memulai fase pertama itu di mana fase Islam Wasatiyah itu diajarkan oleh atau dipraktekkan oleh para salafus saleh, yaitu para sahabat yang dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan para tabi'ut tabi'in, dan juga para ulama-ulama salaf setelahnya seperti 4 imam madzhab, dan setelahnya ada ulama-ulama setelahnya ya. Jadi di sini kan kita tahu bahwa tadi Ustadz Ahyan menjelaskan bahwa Islam Wasatiyah itu bagaimana Islam yang tidak dengan kekerasan ya. Dan kita tahu kan pada waktu itu, pada zaman setelah Rasulullah, kita tahu kan perkembangan Islam itu banyak yang disebarkan dengan cara politik. Seperti pada zaman Khalifah itu bagaimana Khalifah Umar memperluas wilayah Islam sampai ke Spanyol, dan dilanjutkan setelahnya, dan pada zaman setelah kekhalifahan muncul dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, yang dimana itu kalau kita melihat perkembangan Islam dari sudut pandang politik. Tapi selain dari perpolitikan itu, tapi kita bisa melihat bahwa dari kaum moderat atau dari golongan moderat itu ternyata perkembangan Islam itu juga ada, yaitu dari pendidikan. Seperti saat pada zaman para sahabat yang mewariskan ilmunya, menyampaikan hadis-hadis tentang Rasulullah menyebarkan ke orang setelahnya, ulama-ulama setelahnya ya. Dan kita di sini bisa terlihat bahwa Islam Wasatiyah itu dipraktekkan oleh kaum-kaum moderat ini. Seperti pada zaman ya kita muncul pada saat itu ada 4 ulama yang terkenal, yaitu 4 imam madzhab yang kita kenal saat ini, seperti yang pertama Imam Abu Hanifah yang beliau juga dari kalangan tabi'in, ada juga Imam Malik bin Anas, ada Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Yang bagaimana para imam ini, bagaimana beliau mempraktekkan Islam Wasatiyah dengan cara pendidikan. Dan ada pula seperti Imam Syafi'i itu beliau malah menulis sebuah buku seperti karyanya yaitu Usul Fikih yang mengajarkan tentang tata cara fikih pada zaman itu, dan juga Imam Ahmad dengan Musnad Ahmadnya, dan ulama-ulama setelahnya juga, setelah Imam Ahmad juga ada Imam Bukhari yang beliau berhasil menyusun sebuah kitab Sahih Bukhari yang di dalamnya berisi hadis-hadis Rasulullah yang otentik, yang sahih, yang selalu dipelajari oleh para ulama dari terdahulu bahkan sampai sekarang ya, yang kita kenal dengan Kutubus Sittah ya, 9 kitab, yang salah satunya selalu merujuk pada kitabnya Imam Bukhari, dan juga setelahnya ada Imam Muslim, dan setelahnya ada seperti Ibnu Hajar al-Asqalaini, ada Ibnu Qayyim, dan seterusnya ya. Jadi itu Islam Wasatiyah bagaimana di zaman para salafus saleh ya. Ya, mungkin seperti itu bagaimana Islam Wasatiyah itu efektif. Bahkan ajaran-ajaran mereka itu masih diwarisi sampai zaman saat ini. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya saya melihat perkembangan Islam Wasatiyah ya, saya lompat ke zaman bagaimana masuknya Islam ke Nusantara. Jadi kita akan mengingat bahwa pelajaran sejarah sejak SD ada 3 teori yang
dikemukakan bagaimana masuknya Islam ke Indonesia, yaitu dengan 3 cara. Yang pertama yaitu jalur perdagangan, yang kedua jalur pernikahan, yang ketiga lewat cara pendidikan. Jadi kita bisa melihat 3 teori penyebaran Islam ini sebenarnya mempraktekkan bagaimana ajaran Islam wasatiyah, seperti yang dikemukakan Ustadz Ahyan tadi, tidak menggunakan kekerasan. Yang pertama, bagaimana ajaran dengan cara perdagangan, bagaimana pedagang datang dari Gujarat, India, datang dari Persia, datang juga dari Hadramaut, Yaman, menuju ke Nusantara. Mereka sambil berdagang, mereka menyebarkan ajaran Islam. Ada pula dengan cara yang kedua, cara pernikahan. Jadi para pedagang yang datang itu kebanyakan tidak membawa dan tidak mempunyai istri, akhirnya mereka menikah dengan penduduk Indonesia pribumi, yang akhirnya dengan menikah mereka sambil menyebarkan ajaran Islam. Dan ada pula dengan cara yang ketiga, yaitu cara pendidikan. Bagaimana muncul padepokan-padepokan tradisional yang ada pada saat itu, seperti yang diterapkan oleh para wali songo, sehingga muncul bagaimana ajaran Islam bisa berkembang. Dan kita bisa kita lihat bagaimana ajaran Islam wasatiyah yang diterapkan para penyebar Islam pada awal masuknya ke Indonesia ini terbukti cukup efektif. Kan terbukti kan setelahnya pada periode tahun 1300 Masehi sampai 1500 Masehi itu kan bagaimana tata cara itu berdampak, bagaimana munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam yang banyak di Indonesia, yang mengambil alih peranan kerajaan-kerajaan sebelumnya yang masih bercorak Hindu-Buddha. Seperti yang di Sumatera Utara ada muncul kerajaan Samudra Pasai. Bagaimana di Jawa Barat muncul kerajaan Banten, di Jawa Tengah muncul kerajaan Demak, di Jawa Timur ada kerajaan Giri Gedaton, kerajaan Mataram, ada kerajaan Belambangan. Nah, yang semua kerajaan itu bercorak Islam. Ya, jadi analisis saya itu bagaimana kerajaan ini muncul hasil dari penerapan Islam wasatiyah oleh para penyebar Islam yang masuk ke Indonesia. Ya, ini fase yang kedua ya. Jadi saya lanjutkan dengan fase yang ketiga. Fase yang ketiga itu bagaimana kita tahu setelah zaman kerajaan, Indonesia mengalami masa penjajahan, yaitu masa kolonialisme. Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia, seperti berurutan bangsa Portugis, bangsa Belanda, dan juga bangsa Inggris, yang mengambil alih wilayah kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam yang sebelumnya berkuasa di Indonesia. Kan kita tahu di sini pada saat fase ini, umat Islam tidak memegang kekuasaan pemerintahan yang ada di Nusantara, melainkan kekuasaan diambil alih oleh pemerintah-pemerintah Eropa, pemerintah kolonial pada saat itu. Jadi pemerintah Islam sudah tidak memerintah. Tapi di sini perkembangan Islam masih terus berlanjut. Pada saat itu muncul orang-orang Islam pada saat itu, bagaimana mereka sudah melakukan modernisasi atau perkembangan dari pendidikan yang sebelumnya masih tradisional, sekarang sudah mulai munculnya lembaga-lembaga Islam. Bagaimana pondok pesantren, mereka mulai membangun pondok pesantren. Pondok pesantren di Indonesia antara rentang waktu tahun 1600 sampai tahun 1900. Contoh yang terkenal itu yang di Gresik, dekat tempat kita yang ada di Kecamatan Bunga. Ada pondok pesantren bernama Pondok Pesantren Komarudin. Pondok pesantren tersebut ternyata berdiri pada tahun 1775. Jadi rentang periode masa kolonial ini.
Jadi dari situ kan kita bisa lihat bahwa perkembangan Islam masih terus berkembang walaupun Islam tidak menguasai sistem pemerintahan. Alhasil bagaimana dampak dari perkembangan Islam dengan tata cara ini, kita umat Muslim berhasil membentengi jumlah umat Muslim yang ada di Indonesia masih berjumlah mayoritas, masih berjumlah lebih banyak dibandingkan agama-agama lain. Padahal pada saat memegang kekuasaan pemerintah, padahal waktu itu pemerintah Belanda, pemerintah Inggris itu juga punya misionaris, punya mubalik, dan mereka juga menyampaikan agama yang mereka bawa untuk kepada penduduk Nusantara. Nah, tapi di sini Islam masih lebih dominan. Nah, alhasil inilah jasa-jasa dari para penyebar Islam pada zaman itu. Ya, ini fase yang ketiga, yaitu fase kolonial. Yang ketiga, saya akan menjelaskan Islam Wasatiyah, bagaimana berkembang di fase selanjutnya, yaitu fase pergerakan nasional. Pergerakan nasional, yaitu antara tahun 1900 sampai tahun kemerdekaan 1945. Ya kan perlu diketahui bahwa pada zaman pergerakan nasional di sini muncul berbagai macam kaum-kaum intelektual, kaum-kaum terpelajar. Jadi bagaimana mereka memikirkan pembaruan terhadap pergerakan Islam. Yang Islam asalnya hanya berdakwah, kini mengalami modernisasi. Jadi bagaimana sudah memikirkan bagaimana kemerdekaan bangsa. Nah, jadi di sini juga kita lihat para penerapan Islam Wasatiyah juga terjadi di sini. Di sini juga kan pada masa zaman fase ini kita melihat munculnya ormas besar Islam yang bagaimana ormas itu masih berada sampai saat ini perkembangannya. Satu, ada Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912 di Yogyakarta, dan juga ada organisasi Nahdlatul Ulama yang muncul di Jombang pada tahun 1926. Jadi di sini sudah muncul persyarikatan bagaimana ada pembaruan, modernisasi terhadap pendidikan Islam. Jadi bagaimana Islam yang sudah berbentuk awal mulanya lembaga dari pondok-pondok, bagaimana berkembang, sudah ada mengikuti kurikulum Barat. Seperti di Muhammadiyah itu kan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada awal mula dia membentuk sekolah itu kan beliau sudah mengambil alat-alat yang digunakan pendidikan Barat seperti bangku, papan tulis, yang itu tidak ada pada zaman itu. Jadi bagaimana pembaruan yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada bidang pendidikan. Dan juga mungkin pada pendidikan Islam lainnya, kita juga melihat muncul pembagian sekolahan yang mengikuti bagaimana pendidikan Barat waktu itu, yang muncul madrasah ibtidaiyah SD, madrasah tsanawiyah SMP, dan juga muncul madrasah aliyah SMA. Jadi pendidikan Islam waktu itu mengikuti bagaimana pola perkembangan pendidikan Barat yang sampai saat ini masih berlanjut, ya, masih diterapkan hingga saat ini. Ya mungkin inilah yang 4 fase dari perkembangan Islam Wasatiyah dari sejarah yang bisa saya jelaskan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, moderator monggo. Terima kasih. Terima kasih Mas Diki atas materi tentang sejarahnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Yasa Gria Sejati, MPD, selaku dosen PIAUD Universitas Muhammadiyah Gresik. Untuk Ibu Yasa, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ibu.
Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang selalu Allah berikan kepada kita semua. Kita sebagai manusia selalu melupakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kita. Karena kita merasa terlalu kecil atau karena kita memang orang yang lupa. Ya, sebelumnya sholawat serta salam semoga terus tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah banyak berkorban jiwa dan raganya agar kita semua terbebas dari kegelapan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator dari acara hari ini. Terima kasih juga Bapak Muhammad Ahyan Yusuf Syakbani yang selalu menggandeng kami, ya, dosen dari PIAUD tentunya ya, yang masih perlu belajar banyak tentang keagamaan di sini. Terima kasih sekali diberikan kesempatan kami untuk berbagi. Nah, yang selanjutnya untuk Bu Fitri, rekan saya, selamat datang juga yang nanti akan mengisi acara selanjutnya. Sampai jumpa kembali juga untuk Mas Ziki Zulkarnain yang kemarin sempat bertemu juga ya di acara yang pertama. Mas Hadi Mukhtar juga, nggih. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang selanjutnya saya di sini diberi kesempatan Bapak Ahyan untuk sedikit mengisi berkaitan dengan materi pendidikan toleransi dan nirkekerasan yang tadi sudah banyak dibahas ya dan sudah banyak juga diucapkan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Maka saya sedikit melengkapi saja secara globalnya berkaitan dengan pendidikan toleransi dan nirkekerasan. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Saya terlebih dahulu. Baik, sudah muncul ya Mas ini? Tolong dicek Bapak Ayan apakah sudah muncul slide saya? Sudah muncul, Bu. Belum muncul. Sudah muncul, Bu, untuk slide-nya. Aku mau ngecek yang via Zoom-nya bagaimana. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Untuk yang pertama, nah, berikut yang akan saya sampaikan berkaitan dengan toleransi. Nah, sebenarnya dari toleransi ini Bapak Ibu semuanya sudah sangat memahaminya dan justru sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya sikap rasa menghargai dan membolehkan pandangan A, B, C, pendapat, kepercayaan, dan sebagainya. Nah, seseorang di sini dinyatakan bersikap toleran jika dapat menghargai, membolehkan, dan menerima keberagaman ya. Tentunya di negara kita, khususnya negara Indonesia yang memiliki
berbagai ragam budaya, suku, dan agama, yaitu yang kita sering sebut yaitu multicultural, pada orang, kita individu harus memiliki rasa saling menghargai. Oleh karena itu, perlu kita tekankan bahwa tidak benar pemahaman toleransi sebagai pengambil hak individu ataupun kelompok tertentu yang disesuaikan dengan kondisi atau keadaan individu maupun kelompok lain. Nah, untuk menumbuhkan sikap toleransi ini, dalam setiap individu maupun kelompok pasti ya dimulai dari kemampuan kita untuk menghargai, memiliki atau pemikiran yang luas dan saling menerima pendapat orang yang satu dengan yang lainnya. Nah, nilai-nilai toleransi yang selama ini kita ketahui dalam pendidikan, idealnya itu mampu ya menjadikan sebuah pandangan ketika kita berpikir untuk lebih luas lagi agar tidak munculnya sifat doktrinisme, eksklusivisme, dan kurang menyentuh aspek moralitasnya. Sehingga di negara kita, masyarakat Indonesia yang multicultural ini bisa memiliki rasa saling menghargai. Begitu. Karena memang negara Indonesia ini yang berwawasan multicultural, maka kita pun ketika mengambil sudut pandang ataupun menyampaikan sebuah pendapat, sebaiknya juga berwawasan multicultural tersebut. Yang selanjutnya, langsung saja, implementasi toleransi beragama di Indonesia. Ya, describe-nya di sini bahwasanya yang sudah saya jelaskan tadi memiliki banyak multicultural, salah satunya yaitu menganut 5 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. Nah, di sini sungguh beragam yang cukup banyak. Jadi, apalagi bila kita menambahkan berbagai agama lain yang dianut oleh warga negara asing yang tinggal di Indonesia, akan lebih banyak lagi agama yang ada di Indonesia ini. Nah, untuk itu, aturan yang berlaku di Indonesia juga harus dihargai. Bagaimana warga negara asing tersebut tetap bisa menganut agamanya masing-masing untuk tinggal di negara Indonesia. Yang tentunya di sini disesuaikan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menjadi dasar negara. Ya, yang masih dan sampai sekarang tentu kita taati dan kita patuhi, yaitu dasar negara kita, Pancasila, untuk bertoleransi beragama di Indonesia dengan mengembangkan nilai-nilai luhur Pancasila yang nanti akan banyak dikupas oleh Ibu Fitri Ayu Fatmawati. Nah, tantangannya bagaimana ya? Oke, mungkin sedikit saja saya sampaikan, tidak mudah sekali untuk menjalankan toleransi dalam beragama di Indonesia. Karena apa? Bercampur dengan perbedaan suku, ras, perbedaan-perbedaan yang beragam lainnya. Nah, terdengar banyak pergesekan antar umat beragama di Indonesia tersebut justru membuat kita untuk bersemangat lagi di mana bahwasanya kemerdekaan Indonesia ini harus disatukan dengan persatuan dan kesatuan bagi ras atau suku negara yang multicultural ini. Begitu. Yang selanjutnya, nah ini dia. Sebenarnya toleransi itu akan ada beberapa permasalahan dari diri individu ataupun orang lain akan muncul itu ketika kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Ya. Jadi ketika ternyata kurang menghargainya orang lain itu ternyata munculnya karena individu tersebut masih kurangnya pengetahuan. Yang kedua, tidak adanya pemahaman yang jelas tentang memegang teguh keyakinan beragama dan toleransi. Nah, misalnya, pemahaman toleransi dalam beribadah adalah membiarkan orang yang beragama berbeda itu menjalankan ibadahnya. Tidak termasuk ikut serta dalam ibadah satu perayaan agama orang lain. Dan yang ketiga, di sini, sifat dari setiap agama yang mengandung misi dakwah dan tugas dakwah. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mengajak orang lain atau menasihatinya untuk memeluk agama yang dianutnya,
Selama hal tersebut tidak ada unsur pemaksaan dan tidak ada unsur penghinaan atau dengan menghina agama lain dan penjelasan yang sesuai logika tentunya, maka tidak akan menimbulkan keresahan. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, kurang salingnya menghargai dalam perbedaan pendapat. Sehingga terkadang individu satu dengan yang lain munculnya sebuah emosi. Sehingga di situ muncul sebuah perdebatan yang tidak sehat. Adanya saling mencurigai. Nah, seperti itu. Kembali lagi ketika sudah ada unsur toleran negatif, ketika mentolerin sikap negatif yang muncul pada diri individu, maka akan adanya perdebatan yang tidak baik atau yang tidak sehat. Yang selanjutnya, yang kelima, para pemeluk agama yang tidak dapat mengontrol diri sehingga dapat memandang rendah agama orang lain. Misalnya, ketidaksetujuan atas ajaran agama orang lain yang dilakukan dengan cara mencaci atau dan sebagainya. Nah, saya rasa untuk kelima semua ini tidak ada untuk Bapak Ibu semuanya, karena di sini memang sudah sangat memahami sekali, dan pasti individu-individu manusia atau rakyat masyarakat di sekitar kita sudah memiliki pemahaman itu yang lebih, sehingga tidak adanya unsur intoleran tersebut. Yang selanjutnya, wujudkan toleransi. Nah, toleransi positif tersebut sebenarnya dapat kita tinjau dari beberapa indikator. Di sini saya akan menjelaskan 5 indikator yang sering juga diagung-agungkan oleh mantan Menteri Agama kita dulu, Prof. Dr. Hamdi Ali, yaitu yang pertama, mengakui hak setiap orang. Yang pertama, pasti kita mengakui hak setiap orang. Yang selanjutnya, menghormati keyakinan orang lain. Yang ketiga, mensetujui dalam perbedaan, yang kita sebut agree in disagreement. Yang keempat, saling mengerti, tidak saling menjelek-jelekan, tidak saling membenci, dan selalu saling menghargai satu sama lain. Untuk yang terakhir, yang pasti kesadaran dan kejujuran. Nah, kesadaran dan kejujuran ini yang terbesar menurut saya ya, karena kesadaran diri seseorang itu, nah, menjadi kunci utama ketika seseorang ingin mewujudkan toleransi. Nah, khususnya di sini toleransi beragama dalam pendidikan, khususnya untuk masyarakat kita di Indonesia, atau kita bersosialisasi dengan lingkup yang lebih kecil ataupun lebih besar, adalah kesadaran diri masing-masing. Nah, itu. Yang selanjutnya, nah, langsung kita masuk ke nilai kekerasan. Sebenarnya tidak perlu panjang-panjang saya menjelaskan nilai kekerasan ini, karena dengan adanya toleransi, kemungkinan tidak akan adanya nilai kekerasan. Maka tidak akan adanya kekerasan maksudnya ya. Nah, untuk mensinergikan nilai-nilai positif kemanusiaan tersebut, tentunya berlandaskan religius, prinsipnya harus sejalan ya dengan hak asasi manusia yang sudah ditetapkan oleh peraturan negara kita, yaitu dari dasar Pancasila, bahwa setiap orang itu pada dasarnya berhak untuk hidup dan berhak untuk berpendapat dan berhak untuk bebas memeluk agamanya. Begitu. Yang selanjutnya, masyarakat perlu mengetahui bahwa aksi anti kekerasan ini adalah aksi individual yang membebaskan diri dari tindakan-tindakan yang dapat menyakiti diri sendiri dan pihak lain yang dalam kondisi apapun. Jadi, yaitu tadi, faktor yang terpenting kan kesadaran diri. Ketika kita sebagai individu ini bisa membebaskan diri kita dari tindakan-tindakan yang menyakiti, nah, insya Allah di sini kita bisa menjauhi dari aksi kekerasan. Jadi kita menjadi manusia yang paham ya bahwasanya untuk mentoleransi semua sikap-sikap yang ada di dalam masyarakat kita semuanya. Yang selanjutnya, nah untuk pembahasan saya yang terakhir berkaitan dengan tadi A, B, C, D pembahasannya. Tujuannya hanya satu di sini, untuk membahas hubungan nilai kekerasan dengan pendidikan toleransi. Sangat penting sekali hubungannya. Nah, dalam dunia edukasi ataupun pendidikan ini, dalam perihal aksi nilai kekerasan ini bertujuan untuk apa sih? Nah, otomatis kan untuk melawan kekerasan yang sudah ada.
Dengan sikap apa? Sikap positif atau toleransi positif. Nah, dengan demikian, masyarakat umum itu mengetahui bahwasanya kekerasan itu tidak melulu dibalas dengan kekerasan. Nah, contohnya, kita sebagai orang tua terhadap anaknya. Nah, ketika kita ingin mengajarkan sesuatu, tidak perlu dengan kekerasan. Di situ, dari awal individu itu belajar dalam lingkup keluarganya. Nah, melainkan ada aksi-aksi lain untuk merespon tindakan kekerasan tersebut, yaitu dengan aksi perdamaian. Yang tentunya perdamaian itu berlandaskan tentunya rasa kesadaran diri yang sudah dibahas berulang kali tadi, dengan pengetahuan dan sikap-sikap toleransi positif. Nah, itu saja materi dari saya, Bapak Ibu semuanya. Sangat sedikit sekali dan semoga bermanfaat dan Bapak Ibu berkenan. Sebelum saya selesaikan untuk materi saya, maka saya akan sedikit mengingatkan bahwasanya kutipan mutiara Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sering masih saya ingat, yaitu kasih sayang dan toleransi itu adalah kartu identitas orang Islam. Maka kutipan mutiaranya yang dilanjutkan, kita itu boleh punya prinsip, asal jangan fanatik. Karena fanatik itu ciri orang yang bodoh. Sebagai orang Islam, kita harus tahu kalau kita bisa bekerja sama pada siapapun. Asal lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Berikut, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Yasa atas materi yang telah disampaikan. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Ibu Fitri Ayu Fatmawati, SPD, selaku dosen PIAUD Universitas Muhammadiyah Gresik. Waktu dan tempat kami persilakan. Oh, wis muncul dulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Bisa mendengar suara saya? Untuk suaranya masih pelan. Halo? Bisa Bu, cuma kurang keras. Bisa. Halo, sampun? Sampun Bu. Sampun. Nggih, tapi ini saya coba untuk mulai videonya kok enggak bisa nggih, videonya tidak bisa ditampilkan. Sebentar, saya coba dulu. File cannot start video. Coba sebentar, tunggu nggih. Apa langsung saya mulai saja dulu ya? Iya Bu, nggak apa-apa. Materi
Halo, materinya kelihatan nggih? Sampun, Bu. Oh, sampun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Munhamir, kemudian Bapak Ahyan Yusuf Sakbani, Bapak Hadi Biantoro selaku Ketua PCPM Kebomas, serta Ibu Nur Fadilah selaku Ketua PCA. Di sini saya sebelumnya mohon maaf karena baru bisa bergabung pada kesempatan yang kedua ini. Alhamdulillah, semoga kita semua masih diberi kesehatan, masih bisa melakukan hal-hal yang positif. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah saya di sini diberi Ustadz Ahyan kesempatan untuk memberikan sedikit materi tentang pendidikan dan komitmen berbangsa. Masih bisa mendengar suara saya ya? Masih, Bu. Oh, nggih, pun. Tadi sudah banyak disinggung oleh Bapak Kiai Munhamir, kemudian Ustadz Ahyan, kemudian Mas Diki, dan Bu Yasa juga, tentang apa sih itu Islam wasatiyah, kemudian ada toleransi berbangsa. Nah, di sini saya diberi kesempatan untuk memberikan materi tentang pendidikan dan komitmen berbangsa. Apa sih itu pendidikan? Pendidikan mungkin kita sudah memahami makna dari pendidikan itu sendiri ya. Pendidikan itu adalah sebuah proses di mana kita dapat memperoleh pengetahuan, termasuk pengetahuan tadi yang disampaikan yaitu Islam wasatiyah, kemudian keterampilan, serta bisa jadi kita dapat oleh kebiasaan turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tadi juga materi sebelumnya dijelaskan bahwa ada sejarah tentang Islam wasatiyah itu seperti apa dari generasi ke generasi. Bisa melalui pengajaran, pelatihan, penelitian, atau bahkan pengalaman. Seperti yang saat ini kita lakukan, saya mendapatkan tambahan ilmu baru tentang Islam wasatiyah sebenarnya itu seperti apa. Nah, di sini pendidikan itu berhubungan dengan apa sih itu komitmen berbangsa itu? Komit dengan cinta tanah air. Kemudian kesadaran untuk mencapai, mempertahankan kemampuan, kekuatan, tidak boleh bertentangan dengan yaitu sebuah yang dimhori dan melihat ranti kota Madinah. Mohon maaf karena terputus. Bisa saya lanjutkan, J? Iya, Bu, monggo, Bu. Iya. Nah, saya pernah membaca dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yakni Rasulullah SAW itu ketika beliau datang dari bepergian, kemudian beliau itu melihat dari dataran tinggi kota Madinah, beliau segera mempercepat langkahnya atau mempercepat jalan kendaraannya, untahnya
ataukah hewan yang lainnya ketika ditunggangi beliau untuk segera memacu agar segera sampai ke kota Madinah. Nah, dari sebuah hadis ini ada dua hal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah keutamaan Madinah itu sendiri. Dan yang kedua adalah dianjurkan untuk mencintai bangsa dan merindukannya. Intinya di sini adalah ketika Nabi itu berpergian, Nabi itu ingin segera pulang ke kota beliau hanya kepada kota Madinah. Itu arti dari sebuah komitmen berbangsa. Nah, di sini pendidikan dan komitmen berhubungan. Oleh karenanya, nilai cinta tanah air dan nasionalisme agar menumbuhkan rasa kesadaran dan komitmen berbangsa yang sangat tinggi. Hal ini pun dilakukan dalam pemberian pemahaman agama yang moderat, seperti Islam Wasatiyah ini. Nah, Islam Wasatiyah yang rahmatan lil alamin, Islam Wasatiyah itu adalah meluruskan hal-hal yang memang seharusnya diluruskan ke hal yang benar. Ada beberapa contoh, contohkan sikap toleransi di mana sikap toleransi ini adalah orang itu Suaranya hilang tuh ya.
Selanjutnya yaitu sikap yang kedua, manusia itu adalah bangsa. Slide-nya belum muncul, Bu. Mohon maaf karena sinyal di rumah saya tidak baik. Bisa mendengar suara saya? Sampun kedengaran, Bu. Oh, nggih, nggih, terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua adalah memperluas pergaulan. Di sini, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat besar. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk memperluas pergaulan kita mengenai segala keanekaragaman yang ada di Indonesia. Ini tentu masih berhubungan dengan sikap toleransi. Dan sebagai orang Islam, kita harus memahami apa sih itu Islam wasatiyah itu seperti apa, sehingga kita bisa memperluas pergaulan kita. Dengan mengenal kebinekaan Indonesia. Nah, sikap yang terakhir yang saya ambil contoh adalah tidak melakukan diskriminasi dalam pergaulan. Jadi intinya ini adalah pendidikan itu sebenarnya adalah sebagai dasar untuk komitmen berbangsa. Apalagi untuk generasi muda seperti saya, seperti teman-teman dari PCM dan pada ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, serta menjadikannya bagian dari kehidupan keseharian kita. Nah, mungkin itu yang saya tambahkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar gangguan sinyal putus nyambung. Kurang lebihnya saya mohon Terima kasih kepada Ibu Yasa atas materi yang telah disampaikan. Sepertinya sudah terputus lagi. Untuk acara selanjutnya adalah tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan, silakan acungkan di chat atau langsung
Nyalakan mic saja. Monggo yang mau bertanya. Nggih, Ibu Nur Fadilah. Monggo Bu, mic-nya dinyalakan aja. Atau bisa langsung pertanyaan di chat mungkin. Unmute-nya yang di sebelah video, Bu. Yang pojok kiri bawah. Ada. Ya, Nggih. sudah. Monggo Bu. Nggih, udah kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diberi kesempatan. Ya, saya dari Ketua PCA Kebumen. Ya, nama saya Nur Fadilah. Mau bertanya kepada Yai Munhamir. Sugeng siang, Yai. Pertanyaan saya singkat saja, ya, tentang toleransi. Ya. Di dalam Islam sendiri, ya, kita melihat ada organisasi MTA, ya, seperti kalau kepanjangannya kan Majelis Tafsir Al-Quran, kemudian ada Salafi, ya. Nah, beberapa tahun yang lalu saya melihat dan membaca, ya, Majelis Tafsir Al-Quran yang ada di Gresik itu kan sempat diberhentikan, ya. Nah, itu dari pihak Islam mana, sehingga sesama Islam pun di Indonesia, khususnya di Gresik yang sudah pernah terjadi, itu tidak boleh melanjutkan kegiatan dakwahnya. Nah, hal yang seperti ini bagaimana kalau menurut Yai selaku Ketua MUI yang ada di cabang yang ada di Kebumas, ya, ya, tidak terlalu yang tingkat kabupaten, barangkali bisa menjelaskan, ya. Mungkin yang lain ke Ustadz Fian, ya, seperti Masjid Muhammadiyah. Rata-rata kalau Salafi, ya, ini saya tujukan pertanyaan saya ke Mas Ahyan. Rata-rata organisasi Salafi itu memang belum punya masjid. Nah, sering memanfaatkan masjid-masjid Muhammadiyah. Nah, terjadi juga di Masjid At-Taqwa di PPI kalau tidak salah. Itu pun terjadi konflik yang luar biasa. Katakan terusir, ya. Nah, itu bagaimana kita selaku, ya, katakan yang ada di Zoom ini tokoh-tokoh semua, insya Allah. Nah, itu bagaimana? Mohon dipun paringi penjelasan, Yai Munhamir sama yang adalah Ahyan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nur Fadilah. Mungkin bisa langsung dijawab oleh narasumber inti kita, Bapak Kiai Munhamir. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang Ibu Fadilah. Semoga kita semuanya panjang umur, Bung. Yang muda-muda ini tetap diberi kesehatan dan bersemangat. Untuk selanjutnya yang ditanyakan tentang toleransi, tadi sudah disampaikan toleransi itu adalah dalam koridor satu, tidak
saling memahami dan saling mengerti perbedaan. Tapi kalau sudah masuk ke koridor Islam, itu harus pakemnya harus satu. Apa yang disebut dengan aturan Islam itu rukun imannya berapa, rukun Islamnya berapa, dan madzhabul arba'ah yang kita anut dan yang diakui oleh negara kita tetap bernegara Indonesia, undang-undang yang melindungi negara warganya, mana siapa dan dimanapun kalau sudah terdaftar dan diakui oleh negara, itu adalah merupakan satu hak yang sama dalam kewarganegaraan. Kalau toleransi beragama, itu adalah satu, harus saling mengerti dan memahami perbedaan. Kalau yang jenengan tanyakan tentang MTA, itu adalah yang memberikan kewenangan adalah dari siapa, kita belum tahu. Untuk yang menghentikan itu siapa, kalau memang aparatur negara, ya berarti aparatur negara itu berhak untuk menghentikan. Karena mempunyai hak dari prioritas pemerintahan. Tetapi kalau memang itu menyalahi dari aturan-aturan seperti kaidah-kaidah Islam, sholat 5 waktu, dia mengaku agama Islam tetapi sholat 5 waktunya tidak sesuai dengan yang ada, maka itu tetap harus kita luruskan. Berarti menggunakan agama, nama agama, tapi tidak sesuai dengan aturan agama. Atau yang disebut dengan ajaran sesat dan seterusnya. Kalau masalah MTA, itu kalau sudah diakui oleh negara, siapapun tidak boleh untuk menghentikan kecuali dari pihak pemerintah. Jadi toleransi itu harus memahami dan mengakui ada perbedaan. Dan di situ akan muncul wasaton tadi. Jadi visi misinya adalah kita mengerti dan memahami isi dari perbedaan. Meskipun kita itu sesama warga negara, tetapi kalau kita benar-benar sudah jelas, oh ini agama Islam, ini agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan seterusnya. Toleransi dalam bernegara. Jadi itu adalah karena kita taat kepada Undang-Undang Dasar 45. Itu adalah yang diakui dari negara itu siapa saja, agama apa saja, maka harus ada toleransi sama-sama. Tetapi kalau di dalam agama, kalau dia sudah melewati batas-batas atau sudah menyelewengkan agama-agama tidak sesuai dengan tatanan agama, maka agama itu sendiri yang akan meluruskan, yaitu dengan Majelis Ulama Indonesia akan memfatwakan, oh ini agama yang tidak sesuai, hanya menamakan agama Islam tetapi isinya tidak agama Islam dan seterusnya. Barangkali itu Bu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Sementara dulu, ya. Ngapunten Bu nggih. Ngapunten sangat. Nanti kapan-kapan kita dialog lebih panjang. Kalau bisa berbagi dengan yang lain. Mas Ahyan, Pak Ustadz Ahyan, barangkali bisa melanjutkan pertanyaan saya yang kedua. Sampun, kula sampun Bu nggih. Sampun, Jen. Lain kali ya kita sambung lagi, insya Allah. Oh gitu ya. Mudah-mudahan. Iya. Monggo. Enggak apa-apa. Cukup nggih. Nggih, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk yang selanjutnya mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Ahyan Yusuf Syabani. Monggo Pak Ahyan yang pertanyaan selanjutnya tadi dari Bu Nur Fadilah. Apa nuwun Bu Nur Fadilah terkait pertanyaan tadi. Ya memang sedikit ingin saya sampaikan bahwasanya Islam Wasatiyah itu kan berbicara terkait dengan moderasi beragama. Artinya kita beragama secara merdeka, kita beragama secara adil gitu, dan tentunya beragama harus secara beradab kan seperti itu. Kalau
tadi sudah saya sampaikan mungkin di materi itu ada kutipan dari rumusan moderasi beragama dari Kementerian Agama. Itu di sana dijelaskan paling tidak ada 3 poin gitu, nggih. Artinya ada hal-hal yang harus disepakati. Artinya begini, Kementerian Agama itu sudah merumuskan setidaknya ada 3 moderasi, cara bermoderasi. Pertama, moderasi secara pemikiran, kemudian moderasi secara perbuatan, dan kemudian moderasi secara gerakan. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Yai Munhamir terkait dengan legalitas yang menentukan itu memang adalah dalam hal ini kaitannya adalah ulul amri atau pemerintah, atau dalam hal ini bisa nanti lewat Majelis Ulama Indonesia dan sebagainya. Artinya selama komunitas itu mengatasnamakan Islam, yaitu kita harus hormati. Artinya seperti itu. Selama memang komunitas itu adalah orang-orang yang memang mengaku beriman kepada Allah, ya kita sebagai saudara juga harus bisa memahami dan sebagainya itu. Nah, itu masuk dalam kategori moderasi gerakan itu tadi. Kita tidak bisa menghalangi seseorang itu harus seperti ini dan seperti itu terkait dengan kebebasan dalam beragama, itu saja. Nah, artinya begini, kalau memang dari sudut pandang perspektif banyak agama, itu kan kita juga tidak bisa mengatakan orang lain masuk agama kita. Tapi kemudian yang kedua, kalau memang dia sudah mengaku beragama Islam, ya maka asas-asas nilai ajaran Islam itu yang harus diutamakan. Selama dia itu sesama Muslim, sesama seperti kita, maka kita juga wajib untuk menjaga hubungan baik dengan mereka, untuk bisa menghargai mereka. Dan bahkan kalau perlu kita juga harus bisa menerima keberadaan seluruh saudara-saudara kita itu. Nah, ini mungkin Bu Nur Fadila. Jadi artinya mau terkait dengan jamaah tabligh ya, ataupun majelis tafsir Al-Quran, MTA dan sebagainya. Artinya saya kalau dikatakan istilahnya, apakah itu sebagai kata tadi sering menggunakan Masjid Muhammad dan sebagainya, ya kita ambil hikmahnya saja. Artinya begini, selama mereka ini juga menyatakan diri sebagai orang-orang yang mengaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya kita harus mengusung asas inklusivitasnya. Itu termasuk dari sisi pandang Islam Wasathiyah itu. Coba Bapak Ibu, kalau mungkin kita bisa baca di bukunya Ahmad Syafi'i Ma'arif itu terkait dengan kebinekaan itu. Di sana dikutip tadi yang sudah saya sebut ada Piagam Madinah itu. Bahkan di kota Madinah dulu Rasulullah SAW itu mengusung konsep ummatan wahidatan, umat yang satu. Itu tidak terafiliasi hanya Islam gitu ya. Tapi di satu sisi di situ juga banyak orang beragama Yahudi, Nasrani, bahkan suku-suku Arab itu sangat banyak sekali. Tapi selama mereka mau membangun Madinah dengan cara yang benar, tidak berkhianat terhadap kota Madinah waktu itu sudah dianggap sesama warga oleh Rasulullah SAW, ummatan wahidatan. Jadi Rasul tidak, tapi umat yang satu gitu, atas nama kemanusiaan. Maka kalau kadang-kala kita Bapak Ibu sekalian jangan sampai memisahkan ya antara sisi kemanusiaan dan keislaman dan bahkan keindonesiaan kita. Islam yang ada di Nusantara ini saya kira ini sudah sangat prospektif dan sudah sangat adaptif dengan berbagai budaya lokal. Coba Bapak Ibu, ini kita kalau melihat di negara-negara mana yang ada Islam itu, artinya kita sudah banyak organisasinya di dalam Islam itu sendiri, yang tingkat konfliknya itu bahkan sangat rendah, tidak ada di negara kita. Kalau saya melihat bukunya Buya Syafi'i Ma'arif itu, krisis konflik di Arab atau di Timur Tengah itu sangat luar biasa. Tapi di Islam yang ada di Nusantara ini sangat damai, dan kemudian kita juga bisa saling menghargai. Nah, itu yang harus kita tampilkan, wajah Islam yang santun, yang damai gitu ya, yang bisa menjaga atau saling menghargai. Mungkin itu Bu Nur Fadila. Ya. Oke, matur nuwun.
Nanti kapan-kapan kita masih perlu dialog panjang. Menyita waktu untuk kita lanjutkan. Terima kasih, Ustaz Ahyan. Oke. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, bisa langsung mic-nya dinyalakan dan langsung bertanya. Barangkali kepada para narasumber bertanya langsung kepada Kiai Munamir. Monggo yang mau bertanya silakan. Gimana Pak Ayan? Sudah cukup? Mungkin ada sedikit pesan dari Kiai Haji Munhamir, Pak Yai. Pak Samsul. Pak Samsul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya suara saya, Pak ya? Dengar, Pak, dengar. Oke. Ya, saya hanya punya harapan ke depan aja, Pak. Mumpung ada Pak Yai Munhamir. Jadi, salam kenal dulu. Saya belum kenal soalnya. Oh gitu. Saya orang Kelangonan, Pak. Oke. Kulo duduk, Pak, aslinya saat ini konten giri. Alhamdulillah. Oke. Ini harapan saya ke depan agar acara ini semakin menjadikan kita bahagia dan tidak tegang, Pak. Karena saya melihat chatnya teman-teman di situ kok ada yang merasa diawasi banser, nah jadinya kan menakutkan gitu loh. Jadi mungkin ada koreksi sedikit aja. Jadi bagaimana sih acara ini dibuat jadi menarik gitu loh, Pak. Seperti kemarin-kemarin saya melihat rekamannya Zoom-Zooman teman-teman itu kan. Jadi harus menarik gitu loh. Harus mempesona acara yang kita buat itu. Jadi lebih terasa gitu aja. Yang penting kita belajar itu yang inti awalnya adalah senang. Iya, itulah Pak. Makanya jangan jadi ada tegang gitu loh. Ya, senang nggak perlu kita undang dari yang mana-mana. Jadi jangan takut. Jangan takut untuk berbuat baik gitu loh. Iya, harus. Jadi kira-kira itu aja. Jadi monggo berbahagia bersama-sama. Kira-kira seperti itu. Jadi saya tidak banyak-banyak. Ya, terima kasih Pak Yai. Bu Nyai senyum terus dari tadi, sekalipun tingkahnya agak banyak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Namun Pak Ahyan? Ya, mungkin ingin sedikit saya luruskan untuk Pak. Ngapunten ya Pak Yai. Pak Samsul, tadi sebenarnya kita itu sudah mengundang untuk gerakan pemuda Ansor, sudah kita japri. Cuma katanya Mas Hadi tadi ada berbarengan dengan acara juga, dan kemudian pemuda Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI itu juga sudah kita japri. Nah, keduanya juga memiliki acara masing-masing yang mungkin dalam kesempatan hari ini belum bisa rawuh di sini. Tapi kalau kedengaran nggih? Dengar. Jelas ini dengar. Oke, untuk diskusi yang pertama dulu di bulan Maret itu semuanya hadir, Pak. Gerakan Pemuda Ansor hadir dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia juga hadir waktu itu. Nah, ini kan sesi diskusi yang kedua. Karena sesi yang kedua ini tema sentralnya itu tertuju kepada Bapak Kiai Haji Munhamir untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada kita. Jadi seperti itu Pak Samsul terkait dengan acara kita. Semuanya sudah dijabri. Ya, sip. Terima kasih Pak. Monggo nedoriin. Gorengan diin. Nah, itu yang menarik. Saja ini buyaran ini kumpul nang di ngono tambah seneng. Nah, mungkin dari Pak Yai Munhamir untuk teman-teman sekalian ini terkait dengan nasihat-nasihatnya
Terima kasih. Pak, terkait dengan materi kita hari ini atau dari Imam Amir, monggo. Terima kasih. Selanjutnya saya mengucapkan yang maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam pertemuan secara visual ini, semoga ini menjadi saksi besok kita semuanya menjadi saksi bahwa kita pernah beramal baik, amal soleh, dan kita akan semuanya mendapat pengakuan sebagai umat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Itu harapan kita, apalagi kita yang sudah berada di di lingkungan tinggal meneruskan perjuangan yang sudah pernah, ini yang sudah saya katakan lagi, yang sudah pernah dialami oleh kakek, nenek, moyang kita semuanya, dan kita tinggal meneruskan. Dan alhamdulillah fasilitas dari negara, baik dari Zoom dan seterusnya sudah ada semuanya. Maka dari itu, hikmatan wasaton dengan dakwah, metode apapun, mari kita terus mengenalkan bagaimana Islam itu memberi manfaatan untuk alam. Tidak hanya sebatas untuk kita, tetapi kita meninggalkan untuk anak kita dengan pedoman idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin saleh. Ini adalah kita semuanya berusaha untuk meninggalkan kebaikan untuk generasi yang selanjutnya dengan cara kita berdakwah. Terima kasih untuk semuanya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada narasumber inti kita, Pak Kiai Manamir. Pak Samsul dikasih juga, penanya tadi dikasih juga seharusnya sertifikat. Besok Pak Samsul menyusul. Bisa dilampirkan sertifikatnya, Pak. Bisa Pak Samsul, bisa. Bisa mudah bayaran itu. Jazakumullah. Ini salaman ini udah. Untuk sertifikat peserta bisa langsung mengisi form yang di-share di chat tadi. Nanti otomatis akan terkirim ke email masing-masing. Atas nama panitia dan saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan kepada para hadirin yang sudah hadir pada acara kali ini. Bila ada salah ucapan, baik sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.